tutorial ya untuk bergabung di project manajemen, pengembangan dan komersialisasi produk UMS. Ini adalah tujuan atau program inkubator bisnis yang digagas oleh RRI. Di sini kita berikan satu aplikasi yang digunakan untuk menampung di bisnis dan juga untuk pengelolaan pengembangan produk maupun konsep sistem ya, produk maupun sistem, baik berupa produk maupun jasa. Nanti kita akan kembangkan bersama dengan mentor, tenan, ya, tentunya dengan inkubis yang akan mengembangkan. Ini beberapa contoh yang sudah masuk, ya, yang sudah bergabung dan mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan bisnisnya atau model produknya. Di sini ya, seharusnya kalau kita lihat ini, dia harusnya menuliskan ide produknya yang jelas ya, sehingga bisa ditindaklanjuti atau bisa mendapatkan simpati dari para calon mentor ya, karena ini untuk berjalan proyek ini kan dibutuhkan mentor yang tertarik dengan judul ya, judul produk maupun judul konsep bisnis dari pengembangan produknya. Nah ini nanti harus diubah ini ya, biar lebih menarik. Pertama tentunya yang belum bergabung bisa lakukan registrasi di sini. Registrasi cukup dengan email ya. Cukup isikan email Anda di sini. Ini sedikit tutorial ya untuk bergabung di project manajemen, pengembangan dan komersialisasi produk UMS. Ini adalah tujuan atau program inkubator bisnis yang digagas oleh RRI. Di sini kita berikan satu aplikasi yang digunakan untuk menampung di bisnis dan juga untuk pengelolaan pengembangan produk maupun konsep sistem ya, produk maupun sistem, baik berupa produk maupun jasa. Nanti kita akan kembangkan bersama dengan mentor, tenan, ya, tentunya dengan inkubis yang akan mengembangkan. Ini beberapa contoh yang sudah masuk, ya, yang sudah bergabung dan mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan bisnisnya atau model produknya. Di sini ya, seharusnya kalau kita lihat ini, dia harusnya menuliskan ide produknya yang jelas ya, sehingga bisa ditindaklanjuti atau bisa mendapatkan simpati dari para calon mentor ya, karena ini untuk berjalan proyek ini kan dibutuhkan mentor yang tertarik dengan judul ya, judul produk maupun judul konsep bisnis dari pengembangan produknya. Nah ini nanti harus diubah ini ya, biar lebih menarik. Pertama tentunya yang belum bergabung bisa lakukan registrasi di sini. Registrasi cukup dengan email ya. Cukup isikan email Anda di sini. Setelah disimpan, barulah kita masuk ke halaman keseluruhan ya. Di sini kita nggak punya project ya kan, schedule, report, cantum menghubungi admin ya, bisa melalui sini admin program ya. Kita hubungi, mohon diaktifkan untuk membuat project. Jadi ini program ini dikemas dalam bentuk project manajemen ya. Jadi untuk pengelolaan kegiatan. Sebenarnya itu berlaku untuk kegiatan apa saja ya, umum. Nah, project ini nanti seperti di tombol create ini ya. Kalau ini nggak muncul karena kita belum diaktifkan oleh admin. Ini profil kita tadi kita sudah isi ya. Kita mulai bergabung.
terhubung, lalu data yang kita masukkan, masuk itu. Kalau ini kita kirimkan ke admin, nanti di sisi admin akan membalas dan akan mengaktifkan. Nah, ini ketika login admin, dia akan dapat pesan ini ya, ada yang masuk dari Aditya ya, pesan yang masuk, lalu dia bisa merespon tentunya ya dari pesan ini untuk memberikan apa istilahnya tanggapannya ya. Nah, ini sudah oke. Balas kirim, lalu dia tinggal mengaktifkan di sini ya. Setelah divalidasi, tentunya si pihak Aditya bisa login dan bisa membuat project. Sekarang kita coba dari Aditya. Kalau kita lihat di sini, tentunya usulan programnya tadi sudah masuk di sini ya. Sudah masuk dalam daftar. Dan tentunya statusnya masih dievaluasi tentunya ya. Aditya, pengayaan kartu aktif dan limbah hidrolisis plastika DP. Posisi masih dievaluasi, sedangkan yang sudah pembinaan ini sudah dapat mentor, yang sudah dapat pasangan untuk mengembangkan produk. Jadi maka harus dibuatkan ide ini yang deskripsi yang bagus ya, biar bisa ada mentor yang tertarik sehingga nanti bisa bergabung. Ini kita coba pihak Aditya tadi. Dia login dengan email ya, loginnya dengan password yang dibuat tadi. Dia dapat pesan, Mbak bisa diklik pesannya di sini. Oke, berarti sudah aktif ya. Bisa diklik. Terima kasih. Kita balas. Nah, di sini dia sudah aktif create-nya ini ya. Dia bisa membuat project baru di sini. Dia bisa aktif membuat project baru. Klik project baru, dia bisa masukkan project ininya ya. Kita isi projectnya. Nama PT-nya kita masukkan di sini ya. Kita ketikkan. Kalau sudah ada tinggal kita pilih saja yang ada, kalau belum tinggal di sini. Kalau sudah terdaftar ya, sudah member terdaftar, bisa diklik di sini, pilihkan namanya Dr. Agung dan jabatan sebagai pimpinan, lalu ditambah si Aditya tadi misalnya ya, nama ini contoh Aditya ini partner saya di Purworejo apa di Purwokerto yang kita mengembangkan produk ini, terus perusahaan ya beda dan ubah ya, impor. Kemudian kegiatan, ya nanti kita bisa isikan kegiatan di sini. Kegiatan ini ya. Misalnya kegiatannya apa nih? Koordinasi awal. Misalnya kita kegiatan 1 hari, anggarannya katakanlah 300.000 koordinasi dengan semua pihak. Ini akan otomatis terisi nanti berapa kira-kira durasi proyeknya, berapa anggarannya, lalu ini folder kerja ya. Sistem kita folder kerja ini disimpan saja di Google Drive kita, lalu linknya ditaruh di sini ya. Linknya ditaruh di sini. Caranya bagaimana? Kita anggap sudah tahu ya, sudah bisa membuat link Google Drive. Nanti kita linkkan di situ. Nah, di sini folder kerja sudah kita buat linknya, lalu kita tempelkan di sini. Lalu ini kita simpan. Setelah project kita simpan, maka di halaman project kita akan muncul pengayaan akun aktif. Ini bentuk anggotanya ya. Kalau kita dekatkan kursor kita akan muncul namanya. Anggotanya nanti tinggal nambah anggota. Yang bisa ngedit tentunya yang membuat project ini ataupun ketua ya, yang bisa ngedit project ini. Juga menghapus. Ya, itu hanya ketua yang membuat dan ketua. Jadi kalau misalnya bukan ketuanya yang membuat, berarti yang membuat itu bisa menghapus. Oke, seperti itulah kira-kira ya dari ini cukup mudah. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita bisa lihat di keseluruhan sistem ini ya. Setelah project tadi dibuat, kita hanya terlibat dalam satu project, pasti di sini hanya muncul satu ya, satu project. Kegiatan baru satu. Kita bisa tambahkan kegiatan juga di sini ya. Kegiatan juga di sini. Misalnya survei bahan tambahkan. Nah, kegiatan ini bisa kita rencanakan kapan ya. Misalnya survei kita lakukan 3 hari di sini ya, tanggal 27 atau sampai 29. Kita bawa dia ke sini. Kita taruh di sini. Lalu plot 3 hari. Nah, ini belum disimpan dia ya. Kalau kita pasang di tanggal ini. Nah, dia akan tersimpan. Plotting sudah tersimpan. Otomatis juga ini koordinasi kita geser misalnya ya, besok ya. Nah, koordinasi di sini. Ini sudah tersimpan, otomatis akan muncul di schedule ini. Dua kegiatan tadi. Kalau kita mau mengganti tanggal bisa juga dari sini ya. Koordinasi awal misalnya kita ganti tanggalnya tidak di sini ya. Misalnya di tanggal 26, tanggal 24 misalnya benar, sampai 24 misalnya ya, sampai di tanggal 25 misalnya. 2 hari koordinasi kita. Anggaplah begitu ya. Simpan 2 hari. Nanti plottingnya juga akan mengikuti. Di sini akan 2 hari. Jadi ini sinkronisasi otomatis. Setelah kita membuat jadwal tadi, setelah kita plotting ya, dan membuat jadwal, selanjutnya di sini ada report. Ya. Report itu untuk melaporkan kegiatan yang kita miliki, ya. Kegiatan yang sudah kita rencanakan ada di sini. Kalau ini statusnya sudah dilaksanakan, selesai, lalu detail laporannya kita isi, termasuk jumlah uangnya, misalnya konsumsi, ya. Misalnya konsumsi 100.000 gitu ya. Ya, ada file yang harus di-sharekan juga bisa. Ini uraian kegiatannya, koordinasi sudah dilaksanakan dan menghasilkan pembagian tugas antar anggota. Simpan progresnya. Laporan sudah tersimpan. Nah, laporan ini yang tersimpan ini akan muncul di project ini. View. Laporan tadi akan muncul di sini. Bisa dilihat oleh semua anggota. Kalau filenya bisa dilihat. Udah. Lalu kalau buat project baru, ya cuma itu aja ya, sederhana. Itulah kira-kira ya tutorial lengkapnya. Dan kalau ini ada dua kegiatan, satu terlaksana selesai ya 50% jadinya. Kalau dua terlaksana nanti akan 100%. Jadi ini tergantung jumlah kegiatan yang